Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 591, apakah kamu terkejut? Anggota tubuh Xia Houji mengepak karena panik. Matanya berputar ke belakang, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seolah-olah dia sedang bermain-main dengan harimau yang sekarat, hanya untuk menyadari bahwa harimau itu berpura-pura mati ketika dia mendekat. JR yang baik, apakah kamu tidak terkejut? Apakah kamu terkejut? Zhu Qianjue mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Saat ini, dia membenci junior yang dia besarkan dengan tangannya sendiri sampai ke tulang. Xia Houji masih ingin menggunakan lidahnya yang fasih untuk berdalih. Sayangnya, Zhu Qianjue tidak memberinya kesempatan. Dia melemparkannya ke langit dengan marah dan berkata, Grandmaster Xia, jangan biarkan darahnya mengotori rumah gerbang Dewa Xiahu. Dia tidak ingin mengotori tangannya. Xiahu Jie menjerit saat dia melemparkan 50 zang ke udara. Lalu, dia terjatuh dengan cepat. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Dia berteriak dengan gila, ketakutan, Paman Jenderal Pedang yang hebat, Tuan Duyangzi. Namun, ketika mereka berdua melihat bahwa Zhu Qianjue tidak diracuni, mereka ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Di mana dia bisa punya waktu untuk peduli padanya? Dia menjerit putus asa. Saat dia hendak melakukan kontak dekat dengan tanah, punggungnya tiba-tiba menegang. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah anjing Xia Qingchen. Ia menggunakan cakarnya untuk mengaitkan keikat pinggangnya. Xiahu Jie memutar matanya dan berkata dengan tulus, Grandmaster Xia, semua orang membuat kesalahan. Ketika saya masih muda, saya ditanamkan ide balas dendam oleh Jenderal Pedang, itulah sebabnya saya membuat kesalahan besar. Setelah hari ini, saya bersedia membuka lembaran baru dan memulai dari awal. Tolong beri saya kesempatan. Xia Qingchen dengan tenang menatapnya dan bertanya dengan enggan, Graji, maukah kamu berhenti makan kotoran? Graji tegas dan tegas, nyaring dan kuat, berani dan bangga. Sama sekali tidak, karena seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Xia Qingchen mengangguk ringan. Dia melirik Xia Houji untuk terakhir kalinya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan anjingku pun tahu bahwa anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Petik 2. Sudah menjadi sifat Xia Houji yang jahat. Berharap dia akan mengubah sifatnya hanyalah angan-angan belaka. Di kehidupanmu selanjutnya, mulailah dari awal. Xia Qingchen langsung melonjak ke langit, membawanya hingga ketinggian 10.000 kaki. Xia Houji tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk bertahan hidup, dan dia akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Matanya dipenuhi kebencian saat dia berkata, klan Laos dari Danau Perak tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melakukannya. Pedang patah menembus udara. Dia menusuk lehernya dari depan ke belakang, lalu membawa tubuhnya dan terbang ratusan ribu kaki jauhnya, sepenuhnya menjauh dari rumah Xiahu. Di tanah, ekspresi Du Yangzi berubah drastis. Bagaimana mungkin dia masih peduli pada Xia Qingchen? Dia menyelinap keluar dari pulau danau. Kota ada di depan mereka. Selama dia memasuki lautan manusia, tidak peduli seberapa kuat Zhu Qianjue, di mana dia bisa menemukannya. Tetapi, saat dia keluar dari air, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Zhu Qianjue, yang mengenakan jubah abu-abu, berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung. Hati Du Yangzi bergetar. Zhu Qianjue adalah eksistensi kuno yang mampu bersaing dengan penguasa klan Lao. Dia tidak berada di level yang sama dengan Zhu Qianjue. Tanpa pikir panjang, Du Yangzi berbalik dan melompat ke air lagi. Zhu Qianjue bahkan tidak menoleh saat dia melemparkan telapak tangannya ke danau. Huala, seolah-olah dasar danau telah meledak, dan gelombang setinggi 200 kaki muncul. Di tengah gelombang besar, itu adalah lautan merah. Semua tulang di tubuh Du Yangzi patah, dan dia mengalami pendarahan tanpa henti saat dia ditampar ke pantai oleh gelombang besar. Serangan telapak tangan itu telah memukuli Du Yangzi hingga setengah mati. Ini adalah kekuatan nenek moyang gerbang Dewa Xiahu. Pada nafas terakhirnya, Du Yangzi menatap Zhu Qianjue dengan kebingungan dan kebingungan di matanya. Zhu Qianjue telah meminum tehnya, tetapi mengapa kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali? Dia sepertinya mengerti maksudnya. Zhu Qianjue berbalik dan menatapnya dengan kasihan, karena Grandmaster Xia memperkirakan kedatanganmu, jadi dia memberitahuku sebelumnya untuk tidak menyentuh makanan atau minuman apapun. Aku berpura-pura diracuni untuk memancingmu keluar.
Karena Xiaoji adalah mata-mata Danau Silver Sin dan Du Yangzi berada di Dream Marsh. Sulit untuk menjamin bahwa mereka berdua tidak akan berkolusi dan melakukan sesuatu yang meracuni Zhu Qianjue. Jadi, Zhu Qianjue ikut bermain dan berpura-pura bahwa dia diracun juga ketika dia menyadari bahwa anggota klannya diracun. Pada akhirnya, mereka tidak hanya mengeluarkan pengkhianat tersembunyi, Jenderal Pedang, tetapi mereka juga mengeluarkan Du Yangzi yang berbahaya. Jadi seperti ini. Du Yangzi bergumam, ini Xia Qingchen lagi. Jika bukan karena Xia Qingchen, dia mungkin sudah berhasil. Zhu Qianjue melangkah maju dan menginjak dadanya, langsung membunuhnya. Lalu, dia melihat ke arah lain. Dengan beberapa kilatan tubuhnya, dia mengejar kanal di luar kota dengan kecepatan yang mengerikan. Di sungai itu ada sebuah perahu kecil. Di atasnya ada Jenderal Pedang, yang panik, dengan panik mendesak perahu kecil itu untuk melaju kencang. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat. Dia sangat ketakutan. Dia dengan panik mendesak perahu kecil itu untuk melarikan diri. Zhu Qianjue berdiri di tepi pantai, mengumpulkan bola kekuatan alam bulan di telapak tangannya dan melemparkannya. Wuh! Bahkan tidak ada jeda apapun di antara serangan, dan pedang itu telah menghempaskan pria dan perahunya. Perahu kecil itu hancur. Jenderal Sabre tidak mati. Setelah jatuh ke dalam air, dia merangkak kembali ke pantai dengan susah payah. Dia memandang Zhu Qianjue dengan ngeri. Yang terakhir berhenti dan pergi tanpa suara. Jenderal Sabre bingung. Zhu Qianjue seharusnya paling membencinya. Kenapa dia membiarkannya pergi begitu saja? Tiba-tiba, Jenderal Pedang merasakan sakit yang merobek di dantiannya. Seolah-olah ada pisau tajam yang memotong dantiannya. Jenderal Pedang itu segera mengerti, dan ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya. Itu adalah hukuman mati dari gerbang Dewa Xiahu. 9 hari berakhir. Seperti namanya, setelah 9 hari, hidupnya akan berakhir. Selama periode ini, setiap setengah jam, dantiannya akan dipotong dengan pisau tajam dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah 9 hari, tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Rasa sakitnya bahkan lebih mengerikan daripada terpotong-potong. Tidak hanya itu, setiap kali terjadi, kultivasi seseorang akan turun satu tingkat. Sampai dia kembali menjadi manusia fana. Itu berarti dia akan mengembalikan semua yang dia peroleh dari gerbang Dewa Xiahu. Ini bahkan lebih mengerikan daripada membunuhnya. Jenderal Pedang mengatupkan giginya dan melarikan diri dengan panik. Pada waktu itu, di halaman rumah Xiahu, ketika leluhur lama kembali, Xia Qingchen berada di halaman menyembuhkan anggota klannya. Meskipun racun Du Yangzi sangat kuat, itu hanyalah permainan anak-anak bagi Xia Qingchen. Dia dengan cepat membuat penawarnya. Terima kasih, Guru Besar Xia. Gerbang Surgawi Xiahu tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Zhu Qianjue dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia merasa sangat beruntung karena dia selalu menjaga rasa hormatnya terhadap Xia Qingchen. Dia baru saja menyelamatkan gerbang Dewa Xiahu dari bencana. Xia Qingchen terkekeh. Saya tidak punya kebiasaan makan buah jiwa kuno secara gratis. Zhu Qianjue masih bersyukur dan bertanya, Grandmaster Xia, apa rencanamu? Xia Qingchen sudah lama membuat rencana. Saya ingin menemukan tempat yang cocok untuk mengembangkan teknik gerakan saya. Apakah nenek moyang lama punya rekomendasi? Petik 1. Mengolah teknik gerakan. Zhu Qianjue diam-diam terkejut. Identitas Xia Qingchen sudah sangat tinggi, namun dia masih belum puas. Dia merenung sejenak. Dia berkata, teknik gerakanmu sangat tinggi sehingga tidak ada gunanya berkultivasi di tempat biasa. Di dekat air terjun tebing pecah terdapat surga alam. Ada energi spiritual yang melimpah dan medannya berbahaya, yang mungkin bermanfaat bagi pergerakan tubuh Anda. Setelah mendengar ini, terima kasih atas bimbinganmu, leluhur. Xia Qingchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Air terjun tebing pecah tersebut kebetulan menjadi tempat diadakannya wisata bulan langit. Itu juga tempat di mana dia dan Yu Qing yang bertarung. Akan lebih baik untuk bercocok tanam di dekatnya. Silakan istirahat di kediaman selama setengah hari. Saya akan menggambar peta detailnya untuk Anda, kata Zhu Qianjue. Xia Qingchen mengangguk setuju. Dia baru saja membuat terobosan dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kekuatan di tubuhnya. Setengah hari kemudian, di kanal, sebuah kapal raksasa berbendera tebing pedang tanah suci sedang menyusuri sungai menuju air terjun tebing pecah. Di dalam kabin, seorang pemuda tampan sedang duduk di sana dengan tenang. Dia adalah Yu Qingyang.
Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan dingin, Xia Qingchen, hari ini akhirnya tiba. Bab 592, Jaga Adikku. Di depan mejanya, ada kalender yang pinggirannya patah. Dia membalik ke halaman terbaru kalender. Dia dengan kejam mencoret tanggalnya dengan kuas. Dan sebelum ini, setiap halaman sama. Sudah setengah tahun. Xia Qingchen, aku tidak pernah melupakan penghinaan yang kau berikan padaku. Yu Qingyang mengepalkan tangannya. Pernikahan setengah tahun lalu. Itu adalah mimpi buruknya. Tunangannya, orang suci teratai putih, telah dibawa pergi oleh seekor semut yang dianggapnya sebagai kotoran. Di depan para pahlawan punggung Bukit Bulan Surgawi, Aula Surgawi, dan penguasa istana-istana Feng Wang. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia belum pernah begitu membenci seseorang seumur hidupnya. Setiap saat, dia ingin menghancurkan orang itu seperti pasir. Dalam 6 bulan terakhir, setiap hari terasa seperti 1 tahun baginya, dan dia berharap waktu berlalu begitu saja sehingga dia bisa tiba pada hari perjanjian hidup dan mati 1 hari lebih awal. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa menggiling tulangnya dan menyebarkan abunya, dan menghapusnya dari dunia ini selamanya. Jadi, setiap hari di kalender ditandai dengan sapuan kuas yang tebal. Pikirannya melonjak, dan emosinya sulit untuk ditenangkan. Sekarang ada sentuhan suram dalam temperamennya yang sebelumnya percaya diri. Dong dong. Saat dia sedang berpikir keras, tebing pedang suci dewa mengetuk pintu. Qingyang, kami menyelamatkan seseorang dari air. Mengapa kamu memberitahuku? Yu Qingyang bertanya tanpa berpikir. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal dewa di gerbang Dewa Xiahu, Jenderal Pedang. Kata tebing pedang suci. Alis Yu Qingyang berkedut dan dia akhirnya mengalihkan perhatiannya. Bawa dia kepadaku. Tidak lama kemudian, Jenderal Pedang berwajah pucat itu berlutut dengan satu kaki di depan Yu Qingyang. Baru saja, ketika 9 hari berakhir, dia merasakan sakit yang tak tertahankan dan jatuh dari perahu karena kegilaannya, jatuh ke dalam air. Untungnya, mereka menemukan sebuah kapal dari tebing pedang Tanah Suci, jika tidak mereka akan tenggelam. Anda adalah Jenderal Dewa dari gerbang Dewa Xiahu. Tidakkah kamu merasa malu untuk berlutut di hadapanku, seorang junior? Yu Qingyang berkata sambil duduk. Tuan Muda Yu Qingyang, tolong bantu saya, pinta Jenderal Pedang dengan ekspresi tulus. Ceritakan padaku situasinya dulu. Yu Qingyang memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah itu pasti bisa membantu sang Jenderal Pedang. Jadi, saber Jenderal hanya menjelaskan urutan kejadiannya. Tentu saja, kisah di dalam dirinya sebagai pengkhianat klan perak Danau Lao disembunyikan. Dia hanya mengatakan bahwa Xia Qingchen lah yang menyebabkan dia diusir dan menderita eksekusi 9 hari. Mendengar ini, mata Yu Qingyang acuh tak acuh, ini hanya akhir 9 hari saja. Jika ayahku mengambil tindakan, dia pasti bisa menyembuhkannya. Jantung sang Jenderal Pedang berdebar kencang. Dia rela berlutut di hadapan Yu Qingyang bukan karena dia, tapi karena ayahnya, Yu Hualong. Dia adalah sosok kuat yang telah membuat kagum seluruh Sky Moon Ridge. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yu Qingyang. Yang ini bersedia menjadi budakmu untuk membalas Tuan Muda. Jenderal Pedang itu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti dan sangat berterima kasih. Ekspresi Yu Qingyang berubah menjadi mendalam, jangan berterima kasih padaku dulu. Ayahku hanya akan menyelamatkan orang-orang yang berguna. Berapa banyak sisa kultivasimu? Dia bertanya, menilai Jenderal Pedang itu. Dia telah mendengar tentang kekuatan akhir 9 hari. Setiap kali terjadi, itu akan mengurangi budidaya seseorang sebanyak 1 lapisan. Dia tidak tahu apa tingkat budidaya Jenderal Pedang itu. Masih ada yang tersisa, Jenderal Pedang itu sedikit menghindari pandangannya. Beberapa, mata Yu Qingyang menjadi tajam. Dia melambaikan tangannya dan meraih tombak emas di sampingnya. Dia seperti seekor naga yang muncul dari laut saat dia tiba-tiba menusukkan tombaknya. Tombak panjang emas itu memunculkan serangkaian percikan api dan berubah menjadi benang pecahan emas yang mengarah langsung ke dada sang Jenderal Pedang. Jenderal Pedang itu terkejut. Namun, dia segera menyadari bahwa Yu Qingyang sedang menguji kekuatannya. Jika mereka terlalu lemah dan tidak berharga, mereka tidak akan membantunya. Dia sangat marah. Seorang mantan Master Alam Bulan kecil telah jatuh hingga diuji oleh seorang junior. Tidak peduli seberapa putus asanya aku bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh seorang junior. Dia tertawa dengan marah. Dia mengeluarkan pisau hitam dari punggungnya.
Pedang Pembunuh Naga. Sebagai jenderal pedang dengan teknik pedang terbaik di gerbang Dewa Xiaohu, dia adalah pemimpin dari 4 sekte besar. Teknik pedangnya tak tertandingi. Api hitam pekat itu berubah menjadi naga raksasa yang mengaum dan menyerang. Dari segi momentum dan kekuatan, dia beberapa kali lebih kuat dari Xiahou Jie. Selain itu, Jenderal Pedang sedang menunjukkan basis budidaya di puncak transformasi ke-8 tingkat bintang menengah. Meskipun dia telah jatuh dari alam bulan kecil ke sini. Namun, dia tetap mempertahankan semua aspek lainnya. Kekuatan keseluruhannya tidak kurang dari transformasi ke-9 tingkat bintang menengah. Berapa lama Yu Qingyang berkultivasi? Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Namun, cahaya keemasan menyala. Tombak emas dingin menembus naga api hitam. Seperti sinar matahari yang menembus kegelapan, sinar itu mengenai dada Jenderal Pedang dan menembus punggungnya. Waktu berhenti pada saat ini. Jenderal Pedang masih dalam keadaan mengedarkan teknik bela dirinya. Tubuhnya tidak bergerak, bahkan matanya pun membeku. Yu Qingyang, sebaliknya, menghentikan langkahnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Lalu, dia perlahan menarik tombak emasnya. Puff! Sebuah panah darah keluar dari dada Jenderal Pedang itu. Tubuhnya yang tinggi perlahan jatuh ke tanah. Matanya, yang secara bertahap kehilangan kilaunya, dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar mati di tangan Yu Qingyang. Apalagi itu hanya satu gerakan. Yu Qingyang mengeluarkan selembar kain putih dan mulai menyeka sisa darah di tombak emas. Ekspresinya sangat acuh tak acuh. Dengan kultivasi yang lemah, saya bahkan tidak ingin menjadi kuda. Yu Qingyang melemparkan tombak emas kembali ke posisi semula. Inilah kekuatan sejati Yu Qingyang. Setengah tahun yang lalu, dia berada pada transformasi ke-5 tingkat bintang menengah. Namun, setelah insiden dengan orang suci teratai putih, dia mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi kekuatan, dan berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya. Akhirnya, dia membuat kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, transformasi ke-8 dari tingkat bintang menengah. Dia berada pada transformasi ke-8 dari tingkat bintang menengah. Dikombinasikan dengan gerakan tubuh superior dan teknik seni bela diri, dia telah melampaui transformasi ke-8 dari tingkat bintang menengah dan mencapai transformasi ke-9. Di seluruh Sky Moon Ridge, tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menandinginya. Tebing pedang suci Lord melihat ini. Dia kemudian berbicara, "Selamat sebelumnya, Qingyang. Anda telah berhasil memenggal kepala Xia Qingchen." "Aku tidak akan memenggal kepalanya," Yu Qingyang menggelengkan kepalanya. Dia berhenti. "Saya hanya akan memusnahkan seluruh keluarganya." Setelah perjanjian hidup dan mati selesai, nyawa ayah dan anak tidak lagi terlindungi. Dia ingin secara pribadi menghancurkan tulang-tulang Xia Qingchen dan Xia Yuan menjadi debu. Biarkan klan Xia dimusnahkan. Jadi, Xia Qingchen hanya bisa menang. Dia tidak bisa kalah. Apa yang dia bawa bukanlah nyawanya sendiri, tapi seluruh keluarga Xia. Pulau Danau. Setelah setengah hari berkultivasi dengan tenang, Xia Qingchen dan yang lainnya akhirnya menstabilkan kultivasi mereka. Saat dia membuka matanya, di depannya ada kubah iblis malam, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Saya sangat menantikan datangnya tahun ini. Potensi Xia Qingchen terlalu besar. Setahun kemudian, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu akan pergi. Xia Qingchen tahu apa yang dia maksudkan. Ya, setan malam Qiong mengangguk. Aku akan pergi ke Danau Perak dulu dan mencari Hua Wenlei untuk bertanding. Sampai jumpa lagi. Xia Qingchen berdiri dan mengepalkan tinjunya. Setan malam Qiong melangkah maju. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya adik perempuan yang juga datang ke Sky Moon Ridge. Dia ingin belajar dari saya dan menantang para master terbaik dari seluruh wilayah. Jika Anda bertemu dengannya, saya harap Anda bisa menjaganya." Adik perempuan. Tanpa menunggu Xia Qingchen bertanya, Night Demon Qiong melintas dan pergi. "Kamu mulai meminta bantuan dari adikmu." Yue Mingzu memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. "Saudara Qingchen, kamu harus mengendalikan dirimu sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu menyeret dirimu sendiri ke dalam kamarmu." Bab 593, Makam Kaisar Manusia. Xia Qingchen memelototinya dan mengucapkan selamat tinggal pada Zhu Qianjue dengan sungguh-sungguh. "Aku sudah merepotkanmu selama berhari-hari, nenek moyang. Saya akan kembali untuk berbicara dengan Anda setelah saya memenggal kepala Yu Oingyang." Xia Qingchen berbicara. Adapun serangga di pohon buah jiwa kuno, Xia Qingchen perlu melakukan perjalanan kembali.
Saya mendoakan yang terbaik untuk Grandmaster Xia. Zhu Qianjue menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Xia Qingchen tersenyum dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti. Ngomong-ngomong, bolehkah aku meminta leluhur yang agung untuk membantuku membawa ayah dan bibiku dari Sekte Nebula? Seluruh hidup Xia Yuan berkisar pada kesepakatan hidup dan mati. Dan sekarang, pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Siapa yang tidak mengundangnya? Terlebih lagi, setelah kejadian dengan Zhang Wangya, Xia Qingchen tidak berani meninggalkan ayah dan bibinya di Sekte Nebula. Kekuatan Dewa Awan Agung dan Dewa Bintang Agung tidak lagi cukup untuk melindungi mereka. Zhu Qianjue langsung setuju, tentu. Jenderal Pedang, segera lakukan. Dia tidak sabar untuk berinteraksi lebih banyak dengan Xia Qingchen. Dengan cara ini, dia bisa memperdalam hubungan keduanya. Ya, Jenderal Pedang juga bersedia. Xia Qingchen telah banyak membantu gerbang surgawi Xia Hou. Jadi bagaimana jika dia secara pribadi pergi menyambut ayah dan bibinya? Dan sebagainya. Baru pada saat itulah Xia Qingchen secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Zhu Qianjue. Di luar kota, Xia Qingchen memimpin dengan kesal dan Lian Xing untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Yue Mingzhu, orang suci teratai putih, dan yang lainnya. Sampai jumpa lagi, Tianyu Skywalk. Xia Qingchen ingin memanfaatkan beberapa hari terakhir ini untuk melakukan satu putaran kultivasi terakhir. Mereka, yang memahami apa yang dipikirkan Xia Qingchen, tidak memaksa untuk bepergian bersama. Ada sedikit kekhawatiran di mata Munpel. Melalui informasi bulan gelap, dia sudah mengetahui kekuatan sebenarnya Yu Qingyang. Ada kemungkinan 80-90% bahwa Xia Qingchen tidak akan menjadi tandingannya. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan Xia Qingchen mati. Orang suci teratai putih memiliki pandangan yang rumit dan berkata, jangan memaksakan diri. Petik 2. Xia Qingchen mengangguk. Jangan khawatir. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Xia Qingchen pergi sendirian ke gua terberkati surga yang disebutkan oleh nenek moyang Xiahu. Une Aai nanti. Gerbang Dewa Xiahu. Zhu Qianjue mengenakan pakaian bersih dan polos, berdiri sendirian di halaman di bawah sinar bulan. Dia menatap pemandangan yang familiar di gerbang Dewa Xiahu dan mengungkapkan sedikit keengganan. Saya siap. Ayo lakukan. Dia menghela nafas setelah beberapa saat. Di bawah pohon buah jiwa kuno, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi iblis perlahan keluar dari bayang-bayang hitam pekat. Iblis bela diri, Gu Qianhen, telah kembali. Selanjutnya, ada seorang lelaki tua berjubah putih bulan mengikuti di belakangnya. Di tubuhnya terdapat dua luka mengejutkan yang mencapai bagian vitalnya. Dia adalah nenek moyang dari gerbang Dewa Yuan, Yuan Sun. Keduanya sudah ratusan tahun tidak bertemu. Kini, mereka bertemu lagi sedemikian rupa. Berapa banyak gerakan yang hilang? Zhu Qianjue menghela nafas. Aku akan mengambil 10 gerakan, dan dia akan mengambil satu gerakan. Yuan Sun menertawakan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Gu Qianhen telah memberinya 10 gerakan, tapi dia masih dikalahkan dalam satu gerakan. Keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Lakukan, kata Zhu Qianjue. Gu Qianhen tersenyum tipis, apa gunanya membunuhmu? Saya hanya ingin menantang yang kuat. Zhu Qianjue terkejut. Dia siap untuk mati. Bukan saja aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga akan memberi kalian berdua kesempatan untuk melanjutkan studimu. Gu Qianhen berkata dengan nada berat. Kesempatan untuk melanjutkan studinya. Sebulan yang lalu, Pangeran Liang menganugerahi saya gelar guru surgawi. Meskipun saya menolaknya, dia memberitahu saya sesuatu yang penting, kata Gu Qianhen. Gu Qianhen sekarang adalah orang terkuat di Sky Moon Ridge. Apa yang dia anggap sebagai masalah besar bukanlah lelucon. Apa masalahnya? Zhu Qianjue merasa penasaran. Gerbang neraka akan segera terbuka. Gu Qianhen berkata perlahan. Apa? Mata Zhu Qianjue dipenuhi ketakutan. Jelas ada sesuatu yang menyebabkan dia mengalami cedera yang tak terhapuskan. Kamu? Seluruh tubuh Yuan Sun bergetar. Apakah kamu berbicara tentang gerbang neraka yang memusnahkan setengah dari ahli alam keren ketika retakan muncul 20 tahun yang lalu? Petik 1. Gu Qianhen menganggukkan kepalanya. Itulah mengapa saya datang ke Sky Moon Ridge kali ini. Bertarung dengan kalian adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, saya memberi kalian kesempatan untuk meningkatkan kultivasi kalian. Aku akan membiarkan kalian meningkatkan kekuatan kalian sebanyak mungkin sehingga kalian bisa siap untuk menutup gerbang neraka kapan saja. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak hanya menargetkan Sky Moon Ridge.
Saya juga merekrut pakar terbaik dari 107 domain lainnya. Zhu Qianjue sangat ragu-ragu. Seolah-olah ada ketakutan yang sangat besar di dalam hatinya. Ada satu hal yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Itu adalah binatang iblis yang telah bertransformasi yang telah melukai jiwanya dengan parah hanya dengan sekali pandang saat itu. Itu dari sekte neraka. Tempat itu adalah sumber mimpi buruknya. Tempat yang tidak ingin dia masuki lagi. Dunia sedang dalam masalah. Jika kita, generasi tua, melindungi diri kita sendiri, akankah ada perdamaian di dunia? Gu Qianhen berkata dengan serius. Kata-kata lurusnya menyentuh hati Zhu Qianjue. Jika tidak ada yang menghentikan pembukaan gerbang neraka, apa yang bisa dilakukan anggota klan gerbang Dewa Xiaohu? Aku akan pergi. Zhu Qianjue berkata dengan gigi terkatup. Bagus, kamu akan mengikutiku ke makam kaisar manusia dan berkultivasi selama beberapa tahun. Gu Qianhen tersenyum. Makam kaisar manusia. 4 kata itu mengejutkan Zhu Qianjue. Makam kaisar manusia adalah alam rahasia tertinggi di alam liang. Itu adalah makam ratusan kaisar. Jiwa kuno seorang kaisar akan berkeliaran di dalam sepanjang tahun, dan akan ada banyak kitab suci rahasia tertinggi dan esensi tak berujung yang tertinggal. 1 tahun berkultivasi setara dengan 10 tahun di dunia luar. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan warisan kaisar kuno. Kekuatannya telah meningkat pesat. Alasan mengapa budidaya Gu Qianhen bisa melonjak selama bertahun-tahun adalah karena dia pernah mengunjungi makam kaisar manusia. Tapi itu area terlarang. Siapapun yang melanggar pasti akan mati. Kata Zhu Qianjue. Banyak orang yang mengincar makam kaisar manusia, dan banyak dari mereka bahkan lebih kuat dari Zhu Qianjue. Namun, tidak ada seorang pun yang kembali hidup. Orang bisa melihat betapa ketatnya peraturan itu. Sejak aku membawamu ke sana, tentu saja aku mendapat izin, Gu Qianhen tertawa. Mengenai siapa yang memberinya izin, Gu Qianhen tidak mengatakan apapun. Zhu Qianjue dan Yuan Sun sama-sama tergoda. Di usia mereka, sudah sangat sulit membuat terobosan dalam kultivasi. Makam kaisar manusia adalah peluang besar. Karena itu, Zhu Qianjue meninggalkan sepucuk surat dan mengikuti Gu Qianhen di bulan. Saat ini, Xia Qingchen telah berhasil sampai di gua surga yang ditunjukkan Zhu Qianjue. Tempat ini merupakan gua batu dengan medan yang rumit. Setiap 3-5 langkah, akan ada pilar batu berbentuk aneh yang menghalangi jalan. Apalagi angin di dalam gua sangat kencang. Berdiri di pintu masuk gua, dia merasa sulit untuk bergerak. Xia Qingchen sangat puas. Tempat ini memang merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Dia segera mengambil daun dari pohon buah jiwa kuno dan meletakkannya di dadanya. Saat itu, dia merasa seperti sedang membawa gunung di punggungnya. Bahkan berjalan pun agak sulit. Dia mencoba menggunakan teknik gerakannya. Hasil, di tanah datar, dia bisa menempuh jarak 800 kaki dengan 1 langkah. Saat ini, jaraknya hanya 300 kaki. Dia tidak khawatir, tapi bahagia. Semakin banyak tekanan yang dia alami, semakin cepat dia bisa meningkatkan teknik gerakannya. Ada orang baru di sini hari ini. Dia juga seorang kultivator tingkat bintang menengah seperti kita. Sekelompok langkah kaki datang dari belakang. Seorang gadis muda mengukurnya dengan kaget. Mereka semua mengenakan pakaian sutra mewah dan memiliki simbol embun beku di dada mereka. Identitas mereka jelas. Orang-orang di kuil. Teknik gerakannya terlalu lemah. Dia sudah berada di posisi bintang tengah, tapi dia hanya berjarak 300 kaki dalam 1 langkah. Setidaknya, tingginya harus 400 kaki, bukan? Wanita muda itu melanjutkan. Pada level posisi bintang tengah, teknik gerakan seseorang harus mampu mencapai 400 kaki per langkah. Bab 594, seperti yang diharapkan. Bagaimana dia tahu bahwa Xia Qingchen membawa beban berat? Kakak mati, jangan paksa aku. Ada 3 pria di samping gadis itu. 2 di antaranya seumuran dengan gadis muda itu, dan yang terakhir berusia sekitar 21 tahun, jelas lebih tua dari mereka. Dia memiliki kulit gelap dan sosok tinggi. Dialah yang menghentikan gadis itu berbicara. Mungkin adik laki-laki ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan padamu. Pemuda berkulit gelap itu menatap Xia Qingchen dengan tatapan meminta maaf. Wanita muda itu tampaknya sangat patuh pada kata-kata pria itu dan segera meminta maaf kepada Xia Qingchen. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Meski permintaan maafnya tidak tulus. Ya, Xia Qingchen mengangguk dan tidak membuat keributan. Graji, Lian Xing,
Kalian berdua tunggu aku di luar. Keduanya kurang pandai dalam teknik gerakan. Dia tidak perlu menemani Xia Qingchen. Dia melangkah ke dalam gua sendirian. Dia baru saja mengambil setengah langkah ketika angin aneh melanda. Seolah-olah ada raksasa tak kasat mata di depannya, menghalangi jalannya. Xia Qingchen tercengang. Anginnya lebih kencang dari yang dia bayangkan. Dia senang bukannya khawatir. Semakin keras kondisinya, semakin baik pula budidayanya. Dia menenangkan pikirannya. Dia terus bergerak maju dengan mantap. Meskipun angin bertiup kencang, Xia Qingchen memiliki dedaunan hijau di tubuhnya dan seberat gunung. Angin aneh tidak mampu mengguncang tubuhnya. Pengendalian diri yang baik. Pria berkulit gelap itu terkejut. Mereka telah berkultivasi di sini selama lebih dari sebulan. Dia tahu betul betapa kuatnya angin aneh itu. Selain dia, tidak satu pun dari 3 temannya yang bisa bergerak 1 inci pun. Kakak Yu, dia kelihatannya agak aneh. Gadis muda itu melihat petunjuknya dan terkejut. Pria berkulit gelap itu mengangguk, apakah kamu melihat itu? Bagaimana mungkin mereka yang berani datang ke gua angin iblis tidak memiliki kemampuan? Wanita muda itu segera menarik kembali rasa jijiknya dan tidak berani memandang rendah Xia Qingchen lagi. Namun, nada suara pria berkulit gelap itu berubah. Namun, itu pasti karena teknikku. Ketiga temannya memandangnya dengan heran. Masih ada teknik untuk mengatasi angin aneh itu. Sejauh yang saya tahu, mereka yang berlatih seni bela diri atribut angin biasanya memiliki tingkat penelitian tertentu tentang angin. Mereka punya banyak teknik untuk menahan angin kencang. Adik laki-laki ini kemungkinan besar menggunakan semacam teknik untuk bisa berjalan di tengah angin kencang dengan mudah. Mata gadis muda itu dipenuhi dengan rasa iri, Saudara Song, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sebelum kita meninggalkan kuil, kita dapat berkonsultasi dengan anggota kuil yang mengembangkan keterampilan bela diri atribut angin. 2 pria lainnya juga menegur. Ya, kami di sini untuk menemukan obat penyelamat jiwa untuk Suxin Messenger berjubah hijau. Karena ada tekniknya, kenapa kita tidak menggunakannya? Kami sudah tertunda selama setengah bulan, dan kami masih belum menemukan apapun. Petik 2. Ternyata, mereka datang ke gua angin yang jahat untuk mencari obat khusus penyelamat jiwa yang diproduksi di sana. Saya belum menyelesaikannya. Pria berkulit gelap itu berkata dengan serius. Di gua angin yang jahat, semakin dalam Anda pergi, semakin kuat anginnya. Keterampilan biasa hanya dapat mengatasi angin kencang di luar, tetapi tidak berguna melawan angin di dalam. Percuma saja kamu menguasai tekniknya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengikutinya. Sudah kuduga, dia tidak bisa masuk ke dalam gua. Saat dia berbicara, dia memimpin ketiga temannya ke dalam gua. Angin aneh bertiup, tapi hanya pemuda berkulit gelap yang tidak terpengaruh dan terus maju dengan normal. Mereka berempat mengikuti di belakang Xia Qingchen, bergerak maju dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Saat Xia Qingchen berjalan, dia diam-diam mengedarkan awan bintang 7 yang absolut. Kedalaman seni ini terletak pada pemahaman lintasan aliran Qi. Arus udara membentuk angin yang sangat besar. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan melawan angin, ia harus memahami lintasan aliran udara yang selalu berubah. Hal ini juga menghindari pengaruh perubahan lintasan aliran udara terhadap dirinya. 7 keajaiban awan bintang adalah teknik bela diri mendalam yang dapat melihat lintasan Qi. Hanya dengan mengendalikan aliran udara seseorang dapat melihat angin kencang tanpa terlihat. Jadi, tujuan Xia Qingchen bukanlah berjalan semakin dalam. Dengan tingkat pencapaiannya saat ini, tidak sulit baginya untuk mencapai kedalaman gua angin iblis dalam satu tarikan napas. Namun, hal itu tidak ada manfaatnya bagi pengembangan teknik gerakan. Dia perlu mengambil langkah demi langkah dan memahami lintasan angin. 2 jam kemudian, Xia Qingchen berjalan melewati paruh pertama gua. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang aliran udara di sepanjang jalan, jadi semakin banyak dia berjalan, semakin lancar jadinya. Pada awalnya, keempat anggota kuil masih bisa mengimbanginya. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin Xia Qingchen mengibaskan mereka. Segera, mereka tertinggal dalam debu. Lagu kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa keterampilan tidak terlalu berguna? Kata gadis muda itu sambil terengah-engah. Kenapa dia berjalan semakin cepat? Pemuda berkulit gelap juga agak bingung. Namun, dia tidak ingin kehilangan gengsinya di depan anggota balai istana, jadi dia berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Xia Qingchen saat ini, akhirnya berhenti. Lebih jauh ke depan,
kedua sisi menjadi lebih sempit, di mana angin kencang semakin kencang dan aliran udara sangat kacau. Xia Qingchen tidak mampu memahami lintasan arus udara dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia berhenti dan merasakannya dalam diam. Saat dia merasakannya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan inderanya yang tajam, dia bisa merasakan ada aliran udara khusus dalam angin di dalam gua. Lintasan tersebut akan membentuk bilah udara yang sangat berbahaya. Jika seseorang menyentuhnya sembarangan, sangat mudah terluka atau bahkan mati. Nenek moyang Xiaohu memang telah memperkenalkan tempat yang bagus. Xia Qingchen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meski berbahaya, itu lebih bermanfaat untuk pengembangan teknik gerakannya. Dia berhenti. Pemuda berkulit gelap dan yang lainnya akhirnya menyusul. Dia menatap ketiga temannya, artinya, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Keahliannya telah berhenti di sini, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Mereka bertiga memandang pemuda berkulit gelap itu dengan kagum. Saudara Song, kamu benar. Kecemburuan gadis itu terhadap keahliannya segera menghilang. Dua lainnya juga berhenti mengeluh. Semuanya berhasil masuk ke bagian dalam, namun remaja yang sudah menguasai teknik tersebut tidak berani masuk. Teknik-teknik itu tampaknya tidak ada gunanya. Lagu bermarga pemuda itu tetap menjaga pamornya. Dia melirik Xia Qingchen dan tersenyum sambil berjalan ke depan. Adik, kenapa kamu tidak melanjutkan? Xia Qingchen menutup matanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, teknik gerakanku belum lengkap, tidak cocok untuk dimasuki. Teknik gerakan. Lagu Agung Abadi tidak bisa menahan tawa. 300 kaki dalam satu langkah, teknik gerakan apa yang perlu dibicarakan? Tentu saja, dia tidak mengekspos Xia Qingchen. Katanya, kalau begitu kami masuk dulu, mohon permisi. Ketiga temannya mengikutinya. Ketika mereka melewati pintu masuk yang sempit, ekspresi mereka jauh lebih serius. Kali ini kita harus berhasil. Kami tidak bisa menunda pengobatan luka Suksin Messenger berjubah hijau lebih lama lagi, kata gadis muda itu dengan gigi terkatup. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, namun pendengar memperhatikan. Susin. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Setelah merenung beberapa saat, Xia Qingchen akhirnya teringat. Bukankah Susin adalah utusan wanita berjubah hijau yang memberinya lencana Raja Dewa? Kemudian, di reruntuhan kuil kuno Amitabha, dia dilukai oleh Dewa Benjolan yang melahap surga dengan racun. Mungkinkah dia masih belum pulih? Sedikit racun seharusnya tidak terlalu sulit untuk disembuhkan, bukan? Tunggu, apakah cedera Suksin Messenger berjubah hijau sangat serius? Xia Qingchen bertanya. Gadis itu menoleh dan menatapnya dengan aneh. Kamu tahu Suksin Messenger berjubah hijau? Xia Qingchen tidak ingin menghindari masalah. Dia hanya berkata, kita pernah bertemu sekali. Saya sangat menghormati Anda. Lagu kakak, kamu tidak bisa mengabaikan ini. Gadis muda itu menutup mulutnya dan terkekeh. Kedua pria itu pun tertawa diam-diam. Bab 595, ditinggalkan. Semua orang di kuil tahu bahwa pria berkulit gelap itu adalah pengejar setia Susin. Dia telah mengaguminya selama 5 tahun. Dengan munculnya saingan cinta seperti Xia Qingchen, bagaimana mungkin pria berkulit sawo matang itu mengabaikannya? Ketika pria berkulit coklat mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan kembali dan mengukur Xia Qingchen lagi. Dia kemudian berteriak kepada rekannya, itu hanya kekaguman. Lagi pula, jadi bagaimana jika aku mencintaimu? Ini adalah kompetisi yang adil. Meskipun dia mengatakan itu, seseorang masih bisa merasakan bahwa dia sangat prihatin. Apa hubunganmu dengan Suksin? Pria berkulit gelap itu bertanya sambil tersenyum. Saya pernah bertemu dengannya sekali, jawab Xia Qingchen, tidak ada hubungan di antara kita. Lalu dia hanya dikejutkan oleh Susin. Pria berkulit gelap itu tidak lagi khawatir dan berkata singkat, Suksin pertama kali diracuni dan kemudian diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dalam setengah tahun terakhir, luka-lukanya semakin parah dan dia berada di ambang kematian. Berkat nasihat seorang dokter terkenal, kami diperintahkan datang ke sini untuk mencari bahan khusus. Serangan yang tidak diketahui. Xia Qingchen ingat bahwa Suksin hanya diracuni dan tidak diserang. Mungkinkah dia diserang oleh orang misterius dalam perjalanan kembali ke kuil? Bahan apa? Xia Qingchen bertanya. Ghost Body, produk spesial dari kedalaman Gua Angin Iblis. Pemuda berkulit gelap itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Setelah jeda, dia menangkupkan tinjunya. Saya memiliki misi yang harus diselesaikan. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal.
Xia Qingchen merenung sejenak dan tidak mengikuti mereka. Dia terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk menemukan hantu bodi. Namun, dia bisa sedikit membantu mereka. Kalian berempat, harap tunggu. Xia Qingchen memikirkan bilah udara yang tajam tadi. Dengan kekuatan dan teknik gerakan mereka berempat, mereka mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Apa itu? Alis pemuda berkulit gelap itu sedikit berkerut, tapi dia tetap menjaga kesopanannya dan menjawab dengan senyuman. Xia Qingchen menjawab, di dalam berbahaya. Saya memiliki teknik gerakan yang dapat saya gunakan ketika saya menggabungkan kekuatan. Meski durasinya singkat, kecepatanku mencengangkan. Jika kita menemui bahaya, kita bisa mencobanya. Apakah dia akan membimbing mereka? Mereka berempat saling memandang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Karena mereka dipilih untuk datang ke gua angin yang jahat, mereka secara alami terampil dalam teknik gerakan. Xia Qingchen adalah seseorang yang kurang dalam teknik gerakan, namun dia membimbing mereka dalam kultivasi. Tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak, Xia Qingchen menggunakan kekuatan bintangnya untuk menuliskan teknik di atas batu. Gadis muda itu memutar matanya. Dia benar-benar menulis. Lupakan saja, kita, saat gadis muda itu berbicara, dia secara tidak sengaja melirik ke arah batu itu. Namun, ketika dia melihat catatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Itu, sepertinya begitu. Dia menutup mulutnya dan melanjutkan membaca dalam hati. Tapi semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Keterampilannya menjadi semakin mendalam semakin jauh dia melangkah. Nilainya tidak rendah, setidaknya kelas menengah yang misterius. Seni sihir ini tampaknya sangat mendalam. Seru kedua temannya. Bagaimana mungkin anggota kuil tidak mengetahuinya? Bahkan pria berkulit gelap pun mulai melihat lebih dekat. Dengan sangat cepat, Xia Qingchen selesai menulis dan memberikan penjelasan sederhana. Perhatikan 3 poin penting berikut ini. Jika Anda menguasainya, Anda akan dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Pertama, setelah mendengarkan penjelasannya, gadis muda itu dan yang lainnya terkejut. Penjelasan Xia Qingchen jelas dan logis sehingga mudah dipahami. Selain itu, juga mencakup banyak teknik gerakan yang tidak mereka ketahui. Sulit dipercaya bahwa ini sebenarnya berasal dari tangan seseorang dengan teknik gerakan rendah. Apakah kamu mengerti? Xia Qingchen bertanya. Mereka berempat mengangguk berturut-turut. Pria berkulit gelap itu tersenyum hangat dan menangkupkan tinjunya. Aku adalah anggota kelas 1 Aula Dewa Bulan Surgawi, Song Leiyu. Ini adalah temanku, Liang Mengjing, Zhao Hu, dan Wang Kai. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, Tuan? Nama keluargaku adalah Xia, jawab Xia Qingchen. Pria berkulit gelap itu menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas nasihat Anda, Tuan Muda Xia. Kami akan menerima hadiah ini. Jika kami berhasil mendapatkan hantu bodi, kami pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Xia Qingchen melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Saya hanya berharap kalian bisa mendapatkan hantu bodi secepatnya. Pihak lain mengucapkan selamat tinggal lagi, mengambil batu itu, dan masuk bersama temannya. Setelah lama pergi, mereka berada agak jauh. Pria berkulit gelap dengan senyuman di wajahnya berhenti. Senyuman di wajahnya juga menghilang, dan dia melemparkan batu di tangannya ke samping. Lagu kakak, kenapa kamu membuang seni sihirnya? Wanita muda itu, Liang Mengjing, bertanya dengan heran. Kami belum menghafalnya. Jangan bilang kamu benar-benar berencana mengembangkan teknik gerakan yang dia berikan padamu. Lagu Leiyu tertawa. Mengapa tidak? Ini adalah teknik gerakan luar biasa yang sulit didapat. Liang Mengjing membungkuk untuk mengambil batu itu. Song Leiyu tanpa daya menariknya dan mengkritik, kalian. Kamu terlalu naif. Oh, ketiga temannya tidak bisa tidak melihat ke belakang. Bagaimana mereka bisa berpikiran sederhana? Mengapa dia sendiri tidak mengembangkan teknik gerakan yang bagus? Lagu Leiyu bertanya. Ini, mereka bertiga mulai berpikir. Teknik gerakannya kurang bagus, jadi dia harus mengolahnya. Kemungkinan besar ada masalah dengan teknik gerakan ini. Saya tidak bisa mengolahnya. Lagu Leiyu menyimpulkan. Liang Mengjing memiringkan kepalanya dan berkata, tapi mendengarkan penjelasannya, sepertinya berhasil. Jangan hanya mendengarkan semuanya. Anda akan selalu menganggapnya masuk akal, apapun yang dia katakan, kata Lagu Leiyu. Apakah itu? Liang Mengjing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Tapi apa yang dia coba lakukan? Dia bertanya, bingung. Apakah kamu mencoba menyakiti kami? Tidak ada salahnya mengembangkan teknik gerakan meskipun gagal.
Song Leiyu memandangi dadanya dengan tatapan yang tak terduga dan berkata dengan sedih, saya pikir kita harus menyarankan kepada kuil bahwa simbol patung Raja para Dewa tidak boleh diekspos ke publik. Mereka bertiga langsung mengerti maksud lagu Leiyu. Xia Qingchen mengetahui bahwa mereka berasal dari kuil, jadi dia mencoba menjilat mereka. Sebagai aula surgawi, mereka harus mengingat kebaikan yang telah mereka lakukan. Kalian semua harus menganggap kejadian hari ini sebagai peringatan mulai sekarang. Sebagai anggota Aula Langit Bulan, kami berstatus tinggi. Akan selalu ada orang-orang dengan motif tidak murni yang mencoba mendekati kita, Song Leiyu memperingatkan mereka dengan berat hati. Ke depan, kita harus waspada. Ketiga temannya sangat yakin padanya dan mengangguk. Liang Mengjing berpikir sejenak dan berkata dengan bingung, tetapi, karena saudara Song mengetahui bahwa dia memiliki motif tersembunyi, mengapa kamu menerima hadiahnya untuk menyenangkan dia dan berteman dengannya secara formal? Petik 2. Senyuman Song Leiyu bagaikan angin musim semi, kita adalah orang-orang dari Aula Surgawi. Setiap kata dan tindakan mewakili Aula Surgawi. Sekalipun kita tidak menyukainya di dalam hati, kita tidak bisa menunjukkannya di permukaan. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Liang Mengjing tiba-tiba menyadari, dan matanya menunjukkan ekspresi kekaguman. Kita semua harus belajar dari lagu kakak. Dia penuh pujian. Dua lainnya juga iri. Harus dikatakan bahwa cara Song Leilei memperlakukan orang dan benda bisa dikatakan sempurna. Dia jelas tidak menyukai Xia Qingchen di dalam hatinya, tapi dia tetap mengungkapkan ketulusannya, meninggalkan kesan yang sangat baik pada Xia Qingchen. Mereka tidak ingin dia merasa tidak puas dengan mereka dan mempengaruhi reputasi kuil. Baiklah, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kami sudah mencari jalannya, jadi kali ini kami seharusnya bisa menemukan hantu bodi. Song Leilei tersenyum dan memimpin jalan. Mereka berempat pergi. Dia meninggalkan batu itu di pinggir jalan. Secara tidak sengaja, angin tak kasat mata bertiup lewat, dan batu itu dipotong menjadi bubuk, yang tertiup angin. Itu tidak lain adalah aliran udara berbahaya yang dirasakan Xia Qingchen sebelumnya, bilah udara yang tajam. Bab 596, dengan bantuan dewa. 2 hari kemudian, Xia Qingchen, yang sudah lama tinggal di sana, akhirnya mengambil langkah maju. Dia telah berhasil memahami lintasan aliran udara internal, kecuali bilah udara yang berbahaya. Namun, dengan teknik pergerakan dan persepsinya terhadap aliran udara, tidak sulit baginya untuk mendeteksi dan menghindarinya terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, dia melangkah masuk. Angin kencang langsung meningkat, tetapi Xia Qingchen dapat melihat perubahan lintasan aliran udara. Setiap langkah yang diambilnya berada pada titik terlemah arus udara, mengubah arah arus udara. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat anginnya, mereka semua akan mengelilingi Xia Qingchen dengan sangat cerdik. Dia berjalan di antara mereka seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, tanpa kesulitan apapun. Hanya pelatihan semacam ini yang memiliki arti. Xia Qingchen bergumam. Dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang melawan angin. Suara mendesing. Setiap langkah yang diambilnya mencapai 350 kaki. Matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Kemajuannya sungguh besar. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini melawan angin, dan dengan beratnya dedaunan hijau, dia bisa mencapai 300 kaki dengan satu langkah. Jika itu adalah tanah datar tanpa angin, dia akan mencapai ketinggian setidaknya 900 kaki dengan satu langkah. Peningkatannya sangat nyata. Namun, itu masih belum cukup. Masih ada 3 hari tersisa sebelum bulan langit. Dia tidak mau melewatkan kesempatan terakhir untuk berkultivasi. Saat dia berlatih keras, Song Leiyu dan yang lainnya menghabiskan 2 hari dan berhasil mencapai bagian terdalam gua. Mereka semua merasa sangat lelah dan lelah. Angin di dalam terlalu kencang. Liang Mengjing berjalan maju dengan susah payah. Saat ini, mereka bisa dikatakan bergerak seperti siput. Mereka menyelesaikan paruh pertama gua dalam 4 jam. Namun, mereka belum mencapai akhir paruh kedua perjalanan setelah 2 hari. Song Leiyu berdiri di garis depan dan menatap kedalaman yang gelap. Ada batu yang memancarkan cahaya merah darah, seperti mata binatang iblis. Dia berkata, "Tunggu, kita hampir sampai." Semua orang mendongak dan melihat hantu bodi tertanam di dinding batu. Mereka semua menyatukan diri dan mengertakkan gigi saat bergerak maju. Namun, semakin dekat dia ke akhir, angin menjadi semakin menakutkan. Kaki mereka terasa seperti dipenuhi timah, dan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil satu langkah pun.
Song Leiyu mengertakkan gigi dan memikirkan Suxin Messenger hijau. Dia telah mengejar Suxin selama bertahun-tahun tanpa hasil. Kali ini, Suxin terluka parah dan diambang kematian, jadi dia berinisiatif mengambil risiko dan datang menjemput hantu bodi. Jika dia berhasil, dia pasti bisa menggerakkan Suxin dan memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerah apapun yang terjadi. 100 zang, 900 kaki, 800 kaki. Akhirnya, hanya tersisa 10 zang. Di depannya ada sebuah gua yang gelap dan sempit. Semua angin aneh datang dari dalam gua, membentuk angin kencang di dalamnya. Di dinding batu di kedua sisi gua, banyak terdapat hantu bodi yang terbentuk secara alami. Lagu Leiyu sangat gembira. Dia menggerakkan kakinya, bergerak maju selangkah demi selangkah. Sudah dekat. Itu bahkan lebih dekat. Dia akan segera berhasil memilih hantu bodi. Namun, pada saat ini, sebuah ledakan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak di udara. Kemudian, pria di ujung antrean itu berteriak. Song Leilei melihat ke belakang dan pupil matanya menyusut. Lengan pria itu telah terpotong oleh sesuatu, dan darah muncrat dari sana. Ada sesuatu di dalam angin. Pria itu bertanya dengan heran. Lagu Leilei melihat sekeliling. Dengan bantuan cahaya obor, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seharusnya itu seperti batu, tunggu sebentar lagi. Pergelangan tangan Song Leiyu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Dia menundukkan kepalanya. Pergelangan tangannya dibelah, dan tulangnya terlihat. Dan tadi, tidak ada batu. Song Leilei akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menatap celah angin di bagian akhir. Suara mendesing. Akhirnya, dia dengan tajam merasakan aliran udara berputar yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Semuanya, minggir. Lagu Leiyu segera berkata. 3 orang di belakangnya berpencar. Namun, mereka bertiga tidak menyadari lokasi pusaran arus udara tersebut. Mereka tidak tahu di mana bahayanya, jadi mereka hanya bisa menghindarinya secara acak. Sayangnya, Liang Mengjing menghindari lintasan arus udara. Puff! Aliran udara melewati pahanya dan memotong tulangnya. Liang Mengjing jatuh ke tanah dan kesakitan. Tangisan dan jeritannya terbawa oleh angin kencang. Melihat darah yang berceceran di udara, Song Leiyu segera maju untuk menyembuhkannya dan menghiburnya. Jangan khawatir, kami akan segera dapat memilih hantu bodi. Aku akan membawamu kembali untuk menyembuhkan lukamu. Saat dia selesai berbicara, 2 rekan lainnya mengeluarkan erangan dan jeritan yang teredam secara berurutan. 2 aliran udara berputar yang muncul dan menghilang secara tak terduga juga melukai mereka. Salah satunya bahkan menembus perut dan berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Namun, bahayanya tidak berhenti karena hal ini. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Semakin banyak arus udara yang berputar muncul dalam area 100 kaki. Song Leiyu dengan hati-hati merasakan dan berkeringat dingin. Di dekat celah angin, terdapat aliran udara yang berputar-putar. Hampir setiap beberapa inci ada satu. Mereka bertabrakan dan bergesekan satu sama lain, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Dia buru-buru menarik ketiga temannya mundur 10 zang. Ekspresinya sangat jelek. Mustahil baginya melewati arus udara yang berputar-putar itu. Liang Mengjing memandang hantu bodi, yang sangat dekat dengannya, dan berkata, mungkin kita harus mempercayai pemuda itu dan mengembangkan keterampilan rahasia gerakan tubuh. 2 sahabat lainnya juga sangat setuju. Menurut apa yang dikatakan Xia Qingchen, seni rahasia itu dapat menggabungkan teknik gerakan semua orang pada saat kritis dan mengeluarkan teknik gerakan yang pendek dan mengejutkan. Jika mereka mengolahnya, mereka pasti sudah mendapatkan hantu bodi. Apalagi mereka tidak perlu terluka sama sekali. Bagaimana Lagu Leiyu bisa mengakui kesalahannya? Katanya, jangan salahkan kegagalan Anda pada faktor yang tidak diketahui. Jika Anda mempraktikkan teknik rahasia itu, situasi Anda mungkin menjadi lebih buruk. Apakah itu? Mereka berada dalam situasi terburuk saat ini, bukan? Salah satunya mengalami luka berat, sedangkan satu lainnya mengalami patah kaki dan menjadi beban. Hanya 2 orang yang hampir tidak bisa bergerak. Kalian lindungi dirimu sendiri, aku akan coba lagi. Song Leilei tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa menyerah pada hantu bodi? Selagi dia berpikir, dia mengeluarkan artefak pertahanan nirvana tingkat ketiga dan membungkus tubuhnya dengan erat. Kemudian, dia melangkah maju dan bergegas menuju hantu bodi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dalam imajinasinya, dia seharusnya diserang oleh pusaran arus udara yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
Kenyataannya adalah, hanya satu dari mereka yang melewati tubuhnya, sementara yang lain menghindarinya secara kebetulan. Ini adalah keajaiban. Song Leiyu tidak percaya keberuntungannya. Dia sebenarnya sangat beruntung. Tapi dia tidak terlalu peduli. Dia segera mengambil satu hantu bodi dan hendak mengambil yang kedua. Aliran udara yang berputar-putar datang dengan kecepatan tinggi, membuat Song Leiyu sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mundur. Satu pil sudah cukup. Song Leiyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera kembali ke tubuh temannya dan meninggalkan area 10 zang yang sangat berbahaya. Liang Mengjing dan yang lainnya tercengang. Mereka semua tergila-gila. Song Leiyu sendiri tidak memperhatikan adegan itu sekarang, tetapi ketika mereka menonton dari samping, mereka menjadi paling jelas tentang hal itu. Arus udara yang berputar-putar tertiup angin kencang saat hendak mendekati Song Leiyu. Yang satu seperti ini, dua seperti ini, 100 lainnya seperti ini. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang membantu lagu Leiyu dalam kegelapan. Bab 597 mengaku sebagai Panglima Angkatan Darat. Ada apa dengan kalian? Song Leilei melihat ekspresi terkejut mereka dan berpikir bahwa mereka mengagumi keberaniannya. Jejak rasa bangga muncul di hatinya. Tentu saja, di permukaan, dia masih berpura-pura tidak peduli dan bertanya balik. Liang Mengjing menelan ludahnya dan berkata, "Lagu kakak, apakah ada ahli yang membantumu dalam kegelapan?" Mendengar ini, lagu Leiyu tidak senang. Dialah yang telah mempertaruhkan nyawanya dan menukar keberanian dan kekuatannya dengan hantu bodi. Mengapa mereka mengatakan bahwa dia mendapatkannya dengan bantuan orang lain? Song Leilei masih memiliki senyuman lembut di wajahnya. Itulah kekuatanku, paling banyak dengan sedikit keberuntungan. Liang Mengjing dan yang lainnya menggelengkan kepala di dalam hati. Sedikit keberuntungan. Itu semua adalah keberuntungan, bukan? Jika salah satu aliran udara yang berputar-putar menghantamnya, nyawanya akan dalam bahaya. Belum lagi menghindari semua arus udara. Kekuatannya tidak signifikan di depan ratusan aliran udara yang berputar-putar. Kami telah mendapatkan hantu bodi. Ayo kembali sekarang, kata lagu Leiyu. Yuren tidak punya waktu untuk mencari kebenaran, jadi mereka saling mendukung dan pergi. Angin bertiup ke arah mereka, jadi kecepatan mereka meningkat secara alami, dan mereka segera pergi. Mereka tidak tahu, dari sudut gelap di dekatnya, seorang pria muda berjalan keluar dengan tangan disilangkan. Itu tidak lain adalah Xia Qingchen. Melihat lagu Leiyu dan yang lainnya tidak memiliki harapan untuk memilih hantu bodi, dia diam-diam membantu mereka. Setelah melirik ke dinding batu, Xia Qingchen berjalan ke depan. Angin kencang yang mengerikan dan bilah udara tajam yang berbahaya mengelilingi Xia Qingchen. Dia berjalan ke dinding batu seolah sedang berjalan di tanah datar. Jika satu tidak cukup, akan terlambat untuk mengambil lebih banyak. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri dan menyimpan 10 manik hantu bodi. Song Leiyu terlalu pemalu. Dia bisa saja menggunakan artefak nirwana untuk menahan aliran udara yang berputar-putar dan menjatuhkan beberapa manik-manik hantu bodi. Dia tidak menyangka akan mundur secepat itu. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke sana sendiri. Xia Qingchen menyimpan 10 manik hantu bodi. Tidak peduli apa, Suxin berhutang budi pada Xia Qingchen. Bahkan sebelum dia menunjukkan bakatnya, dia telah memperkirakan bahwa dia memiliki potensi yang mengejutkan dan, untuk pertama kalinya, menganugerahi punggung Bukit Langit Bulan dengan lencana penguasa Dewa Kedua. Lencana itu telah membantunya di masa depan. Tidaklah berlebihan jika berkunjung untuk mendapatkan bantuan ini. Akan lebih baik jika dia bisa menyembuhkannya. Jika dia tidak bisa, maka belum terlambat untuk mengambil tindakan. Suara mendesing. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan sosoknya langsung berhamburan, seolah-olah dia telah menyatu dengan angin. Tidak lama kemudian, dia menyusul Song Leiyu dan yang lainnya. Dia diam-diam mengikuti dari kejauhan. Dia memperkirakan utusan berjubah hijau Suxin seharusnya berada di dekatnya, menunggu obat penyelamat nyawa kembali. Tentu saja, dalam waktu setengah jam, di depan sungai yang panjang, ada 10 tenda, dan banyak anggota pura yang berjalan-jalan. Melihat lagu Leiyu dan yang lainnya kembali dengan luka-luka, mereka semua khawatir. Apakah dia gagal lagi? Utusan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, lagu Leiyu tersenyum. Dia mengeluarkan hantu bodi dan melambaikannya di tangannya. Melihat hal tersebut, mereka langsung bersuka cita. Ayo pergi, cepat bawa aku menemui messenger Suxin berjubah hijau. Song Leiyu berkata kepada salah satu pelayan wanita. Dia adalah pelayan pribadi pembawa pesan,
jadi hanya dia yang bisa mendekatkan orang padanya. Pelayan perempuan itu memimpin jalan dengan senyuman di wajahnya. Song Leilei segera mengikuti. Ia bahkan lupa kalau ketiga temannya terluka parah. Liang Mengjing menggigit bibirnya dan tertawa getir di dalam hatinya. Hati saudara Song hanya memiliki utusan Suksin Qinyi. Apa yang membuat mereka merasa lebih kedinginan adalah orang-orang lainnya tertarik pada Song Leiyu dan mengikutinya ke tenda utusan Suksin berjubah biru. Tidak ada yang memperhatikan ketiga orang yang terluka itu. Tim dibentuk pada menit-menit terakhir, dan anggotanya tersebar. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas penyembuhan. Oleh karena itu, ketiganya disingkirkan. Hanya lagu kakak yang berhasil. Kami bertiga bahkan mungkin tidak dianggap sebagai batu loncatan. Pria dengan luka parah di perutnya menertawakan dirinya sendiri. Liang Mengjing dan yang lainnya terdiam, hati mereka dingin. Yang paling membuat mereka kecewa adalah lagu Leiyu. Orang lain bisa mengabaikannya, tapi Song Leiyu tidak bisa. Itu karena mereka ada di sini untuk membantu lagu Leiyu menemukan hantu bodi untuk orang yang dicintainya. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia akan membuangnya begitu saja. Dia sangat berhati dingin. Aku akan berkulit tebal dan memanggil seseorang, desah Liang Mengjing. Ketiganya terluka sehingga membutuhkan pertolongan orang keempat. Ding dong. 3 botol obat tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Liang Mengjing dimulai. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan Xia Qingchen yang tidak jauh darinya. Dia bertanya dengan heran, kamu adalah orang di gua angin yang jahat. Ayo pergi. Xia Qingchen berdiri di tempat, mari kita memulihkan diri dulu. Dia mengambil botol obat dan menemukan bahwa botol itu penuh dengan salep. Dengan sikap skeptis, dia mengeluarkan bola seukuran kuku dan mengoleskannya pada luka kecil. Dia mengambil kesempatan itu untuk menguji kekuatan obatnya. Siapa tahu, lukanya langsung sembuh dalam waktu kurang dari 3 detik. Astaga, obat penyembuh macam apa ini? Kedua teman prianya kaget saat melihat ini. Liang Mengjing tidak begitu percaya. Kuil telah mengumpulkan sumber daya terbaik di Sky Moon Ridge. Namun, dia belum pernah mendengar tentang obat rahasia yang begitu ajaib. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat mengembalikannya kepadaku. Xia Qingchen berbicara. Liang Mengjing segera tersadar dan dengan cepat mengucapkan terima kasih banyak. Dia tiba-tiba tidak dapat mengingat nama belakang Xia Qingchen. Hanya ketika kedua temannya mengingatkannya barulah dia berkata dengan canggung, kebaikan besar Tuan Muda Xia, gadis kecil ini sangat berterima kasih. Xia Qingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun, cepat pulih. Aku harus meminta bantuan kalian nanti. Mereka bertiga segera mulai mengoleskan obatnya. Bagaimana efek obat cedera yang dikembangkan sendiri oleh Xia Qingchen bisa tidak baik? Bisa dikatakan tulangnya berwarna putih daging. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka bertiga telah memulihkan lebih dari separuh luka mereka. Cedera kaki Liang Mengjing bahkan telah sembuh total. Tuan Muda Xia ingin kita melakukan apa? Liang Mengjing bertanya. Dia sedikit khawatir Xia Qingchen akan mengambil kesempatan ini untuk mengajukan permintaan yang berlebihan. Xia Qingchen tidak bertele-tele. Perhatikan cedera Suksin. Jika memburuk, beritahu saya. Jika tidak, tidak perlu. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi ke ujung sungai, di bawah air terjun, dan bermeditasi dalam hati dalam pengasingan. Dia diam-diam mengedarkan buku setan 7 bintang untuk meningkatkan budidayanya. Liang Mengjing curiga, mengapa Xia Qingchen begitu peduli dengan Suksin Messenger hijau. Namun, Suksin Messenger berjubah hijau telah mendapatkan hantu bodi dan memiliki kesempatan untuk pulih. Dia seharusnya tidak mengkhawatirkan Xia Qingchen. Di dalam tenda, Suksin Messenger berjubah hijau sedang berbaring di kursi bambu. Meski terlihat lemah dan sakit-sakitan, dia tidak menyembunyikan wajah cantiknya. Sebaliknya, itu menambah sedikit keindahan yang lembut. Song Leiyu dan sekelompok orang bergegas masuk dan berdiri dengan hormat di depan pembawa pesan. Nyonya Susin, saya memiliki hantu bodi. Song Leiyu menatap wanita di depannya, hatinya bersemangat. Tersenyum membuka telapak tangannya, hantu bodi terungkap. Susin, yang sedang sakit, mengungkapkan sedikit kegembiraan. Namun, saat dia melihat wajah Song Leiyu, dia merasakan sedikit perlawanan di hatinya. Dia tahu persahabatan Song Leiyu, tapi dia hanya ingin fokus pada seni bela diri dan tidak mau bertanya tentang hubungan antara pria dan wanita. Terima kasih. Pasti berbahaya, kan? Su Xin bertanya. Selama itu untukmu, aku bersedia menghadapi bahaya apapun, kata lagu Leiyu sambil tersenyum.
Anggota hall di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Pelayan itu bercerita tentang pengalaman Song Leiyu dan yang lainnya. Dalam perjalanan ke sini, Song Leiyu sudah menjelaskan prosesnya. Mungkin untuk memenangkan hati Susin, dia menekankan bahaya ekstrim yang dia temui, terutama aliran udara yang berputar-putar di akhir, di mana dia bisa melarikan diri dengan sempit. Saat pelayan itu berbicara, Song Leiyu berdiri di samping, menatap ekspresi Susin. Dia berharap untuk menangkap apa yang dia inginkan. Susin mendengarkan dengan tenang. Semakin dia melanjutkan, semakin dalam ekspresinya. Perjalanan mereka memang penuh dengan kesulitan, dan kebanyakan orang sudah lama menyerah. Namun, saat dia mendengar bagian terakhir, alisnya yang indah berkerut. Bab 598, mengurus semuanya. Arus udara yang berputar-putar sangat berbahaya. Bagaimana lagu Leiyu melewati arus udara yang padat dalam jarak 100 kaki. Dia mendengar dari pelayannya bahwa lagu Leiyu hanya berhasil melewatinya karena keyakinannya. Susin diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika keimanan seseorang kuat, maka pusaran arus udara tidak akan menyerangnya. Tentu saja tidak. Song Leilei mungkin menyembunyikan sesuatu. Karena itu, lagu Leiyu hampir terluka. Artefak nirvana miliknya bahkan dibelah. Song Leiyu secara singkat menyebutkan situasi di mana ketiga temannya terluka parah. Ia hanya menekankan pengalamannya yang hampir terluka. Bolehkah aku melihat artefak nirvana itu? Susin hanya bisa bertanya dengan prihatin. Song Leiyu mengambilnya dan menyerahkannya pada Susin. Ada kerusakan yang mengejutkan di sana, terpotong oleh pisau tajam. Jika lebih dalam lagi, dia akan bisa menyakiti lagu Leiyu. Hal ini semakin membuktikan besarnya risiko yang diambil Song Leiyu. Susin menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia menyembunyikan sesuatu, dia memang mengambil risiko untuknya. Saya akan membalas budi di masa depan, kata Susin. Lagu Leiyu sangat gembira. Dia tidak menyangka Susin akan melemparkan dirinya ke pelukannya setelah menyelamatkannya sekali. Itu tidak realistis. Namun, dia bisa menggunakan bantuannya untuk meningkatkan hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, apakah dia masih takut tidak mampu memenangkan hati Susin? Oh benar, kali ini ada 3 orang lagi. Hubungi mereka, saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Susin tidak lupa bahwa Song Leiyu bukan satu-satunya yang ada di sini. Dengan bantuan 3 orang lainnya, Song Leiyu mampu menyelesaikan misinya. Jantung Song Leiyu berdetak kencang. Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran Susin, dan dia sudah melupakan ketiga temannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengobati luka mereka. Ketiganya juga terluka. Mengapa kita tidak menunggu sampai mereka pulih sebelum memanggil mereka? Kata lagu Leiyu. Susin bersikeras, saya pikir lebih baik memanggil mereka. Dari nada bicaramu, luka mereka seharusnya tidak terlalu serius. Selagi saya masih terjaga, masih ada waktu untuk berterima kasih kepada mereka. Petik 2. Dalam 6 bulan terakhir, dia sering kesurupan karena luka-lukanya. Jarang sekali dia berpikiran jernih seperti sekarang. Lagu Leiyu punya firasat buruk. Jika Susin melihat luka berat mereka, dia pasti akan berpikir bahwa dia sengaja meremehkan kerja keras orang lain dan meninggikan dirinya sendiri. Apakah dia akan meninggalkan kesan buruk pada akhirnya? Ini, baiklah, aku pergi. Song Leiyu hanya bisa gigit jari. Dia meninggalkan tenda dan melihat sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa Liane Mengiing dan yang lainnya masih berada di tempat yang sama, dia langsung terlihat menyesal. Dia kemudian mengeluarkan 2 botol obat penyembuh dan berkata, mohon maafkan saya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saya hanya akan mendapatkan obat spiritual penyembuhan. Lihat. Liang Mengjing memandangi 2 botol obat di tangannya. Itu jelas merupakan obat roh yang selalu dibawa oleh Song Leiyu, dan itu bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dari tempat lain. Dia jelas-jelas telah melupakan mereka sekarang, tapi sekarang dia berbohong untuk menipu mereka. Pada saat ini, Liang Mengjing tiba-tiba merasa bahwa kakak laki-laki yang biasanya dia hormati ini sangat munafik. Sebagai perbandingan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xia Qingchen, yang pernah dia temui sekali. Tentu saja, dia tidak membeberkannya. Dia hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berdiri dengan mudah, luka saya hampir sembuh. Saudaraku Song, kamu dapat menyimpan obatnya sendiri. 2 rekan lainnya juga berdiri dan menangkupkan tinju mereka dengan ekspresi tenang. Sikapnya tidak lagi penuh hormat seperti dulu. Melihat mereka bertiga telah pulih dari sebagian besar luka mereka,
Song Leiyu terkejut, bagaimana dengan lukamu? Itu diberikan kepada kami oleh Tuan Muda Xia, kata Liang Mengjing acuh tak acuh. Tuan Muda Nia yang mana? Jelas sekali, Song Leiyu juga tidak pernah menempatkan Xia Qingchen di dalam hatinya. Dia kemudian memasang ekspresi prihatin dan berkata dengan serius, "Ai, duduklah. Aku akan memeriksa lukamu. Kalian terlalu berpengalaman dan tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Bagaimana Anda bisa menggunakan narkoba dari orang asing?" Setelah mendengar ini, Liang Mengjing dan dua lainnya mencibir dalam hati mereka. Jika dia tidak menggunakan obatnya, apakah dia akan menunggu Song Leiyu memikirkannya dan kemudian datang untuk menyelamatkannya? Jika itu masalahnya, mereka akan kehilangan separuh nyawa mereka. Liang Mengjing tidak menolaknya. Dia mencibir dalam hatinya dan menunjukkan luka di kakinya. Cedera kakinya yang sangat serius telah pulih lebih dari setengahnya. Tulang dan baju besinya telah disambungkan kembali sepenuhnya, dan luka kulit serta dagingnya juga telah pulih. Hanya beberapa luka di permukaan yang masih dalam penyembuhan. Dia pada dasarnya baik-baik saja. Saat Song Leilei melihat ini, dia sangat terkejut. Dia telah memeriksa cedera kakinya sebelumnya, dan itu pasti sangat serius. Itu hanya terjadi dalam waktu singkat, tetapi dia hampir pulih. Bagaimana kabar saudara Song? Apakah obat orang itu dapat dipercaya? Liang Mengjing bertanya dengan makna yang lebih dalam. Song Leiyu menyembunyikan keterkejutannya dan masih berkata, di permukaan, dia memang terlihat lebih baik, tetapi tidak ada jaminan bahwa obat tersebut tidak memiliki efek samping. Jangan gegabah. Hehe, Liang Mengjing dan dua orang lainnya saling memandang dan melihat rasa jijik di mata satu sama lain. Di masa lalu, dia mengira Song Leiyu memperlakukan orang dengan acuh tak acuh. Baru sekarang dia menyadari kemunafikan dan kegelapannya. Dia selalu menilai orang lain dengan hati yang gelap. Ini adalah kasus ketika Xia Qingchen memberi mereka teknik gerakan gabungan, dan sekarang pun sama saja. Meski lukanya sudah sembuh sempurna, ia tetap harus melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab dan menuduh pihak lain memiliki niat buruk. Seolah-olah kemampuannya tidak akan menonjol jika dia tidak melakukannya. Mereka bertiga mematahkan tahayul dan tidak lagi menghormatinya. Namun, jika kamu melihat orang itu, jangan ucapkan kata-kata ini. Simpan saja di hatimu. Lagu Leiyu tersenyum. Mendengar kata-katanya, ketiganya memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mereka benar-benar tidak akan mengatakan bahwa mereka telah melihat sifat munafik Song Leiyu. Tidak apa-apa selama dia mengetahuinya di dalam hatinya. Setelah jeda, suasana hati Song Leiyu juga mereda. Dia berpikir sejenak dan berkata, utusan Suksin berjubah hijau ingin bertemu denganmu sekarang. Jika dia bertanya tentang lukamu, katakan saja itu ringan, mengerti? Mengapa? Liang Mengjing bertanya. Dia dan orang lainnya memang terluka parah. Pendamping laki-laki khususnya perutnya tertusuk aliran udara yang berputar-putar dan hampir kehilangan nyawanya. Pengorbanan yang begitu besar, mengapa dia tidak bisa memberitahu Suksin Messenger berjubah hijau? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Lagu Leiyu dengan serius, tidakkah kamu percaya? Dia mempercayainya di masa lalu. Tapi sekarang, pasti ada skema di balik membuat mereka menyembunyikan luka mereka. Liang Mengjing pura-pura tidak tahu dan mengangguk kepada kedua temannya. Baiklah, kami akan mencoba untuk tidak mengatakan apapun. Baru pada saat itulah Song Leiyu merasa nyaman dan membawa mereka bertiga menemui Susin. Dia sangat berterima kasih kepada Tuan Muda Xia itu. Jika dia tidak merawat mereka bertiga dan membiarkan mereka pulih dari luka-lukanya, dia benar-benar tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada Susin. Mereka sampai di tenda. Ketika Susin melihat mereka bertiga dan melihat bahwa mereka berjalan tanpa masalah besar, dia merasa nyaman dan berkata sambil tersenyum, saya lega melihat kalian semua baik-baik saja. Jika ketiga anggota istana terluka karena dia akan merasakannya. Gelisah. Pelayan itu menutup mulutnya dan tertawa, sepertinya lagu abang yang paling capek. Anda hampir terluka, tetapi ketiga orang ini masih hidup dan bersemangat. Mereka tidak terlihat terluka sama sekali. Setelah mendengar ini, Liang Mengjing dan dua lainnya sangat marah. Song Leilei telah mengambil semua pujian untuk itu. Bab 599, Keng Shen mengambil tindakan. Lupakan saja, mereka tidak berniat memperjuangkan pujian. Namun, Song Leiyu sebenarnya mengabaikan fakta bahwa mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka berada di ambang kematian. Sebaliknya, dia membesar-besarkan masalah kecil tentang dirinya yang hampir terluka.
Pantas saja dia berulang kali memperingatkan mereka untuk tidak membeberkan berita luka berat mereka di depan Susin. Mereka bertiga sangat marah. Apakah lagu Lei Yu menganggap mereka bodoh? Liang Mengjing memiliki niat untuk mengungkap sifat asli Song Lei Yu, tetapi dia diam-diam dihentikan oleh kedua temannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak boleh impulsif. Song Lei Yu adalah kandidat paling menjanjikan untuk dipromosikan menjadi utusan berjubah hijau. Kekuatannya tak terduga, dan tidak pantas bagi mereka untuk berhadapan langsung dengannya. Karena itu, Liang Mengjing hanya bisa menahan amarahnya dan berdiri di samping dengan wajah dingin, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Susin mengamati ekspresinya dan merasa itu tidak biasa. Matanya berkilat saat dia bertanya, "Kamu Liang Mengjing, kan? Proses memetik hantu bodi pasti sangat berbahaya bukan?" Liang Mengjing menjawab dengan jujur, "Itu tidak berbahaya. Dengan bantuan seorang ahli, kami berhasil memblokir lebih dari 100 aliran udara yang berputar-putar dan berhasil memperoleh hantu bodi." Ini sangat berbeda dari apa yang dideskripsikan oleh lagu Lei Yu. Apa yang dia katakan adalah bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya setelah melalui segala macam bahaya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang penyumbatan aliran udara spiral. Susin berpikir sendiri, seperti yang diharapkan. Dia tahu lagu Lei Yu menyembunyikan sesuatu. Bisakah kamu menjelaskannya lebih lanjut? Susin bertanya dengan lembut. Liang Mengjing mengatakan yang sebenarnya padanya, ketika kakak laki-laki Song Lei Yu pergi untuk mengambilnya, pusaran arus udara yang menerpanya mengubah lintasannya dengan aneh. Tak satu pun dari mereka menyakitinya. Kedua kakak laki-laki dapat memberikan kesaksian tentang hal ini. Mereka berdua melirik lagu Lei Yu dan mengangguk setuju, itulah kebenarannya. Bagaimanapun, mereka melaporkan kebenaran dan tidak takut lagu Lei Yu menanyai mereka. Susin berpikir, inilah kebenarannya. Untuk menonjolkan dirinya, Song Lei Yu telah berbohong padanya, yang sungguh mengecewakan. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan pria seperti itu bahkan jika dia ingin mencari pasangan. Song Lei Yu melirik Liang Mengjing dan dua lainnya dari sudut matanya, bukannya tanpa rasa kesal. Di permukaan, dia terlihat anggun dan tersenyum. "Kakak mati, kamu pasti bercanda. Siapa yang dapat mengendalikan pusaran arus udara? Bahkan jika mereka melakukannya, mengapa mereka membantu? Nyatanya, saya beruntung dan bertekad untuk mati. Itu sebabnya saya mendapatkannya." Susin tidak mengomentari hal ini. Ada banyak sekali ahli di dunia ini, jadi bagaimana jika mereka bisa mengendalikan arus udara yang berputar? Keberuntungan dan tekad Song Lei Yu tidak masuk akal. Namun, dia tidak berencana untuk menyelidiki lebih jauh. Lagi pula, Song Lei Yu telah membawa kembali hantu bodi. Tidak perlu menginterogasinya seperti penjahat. Mungkin ini. Singkatnya, "Aku berhutang budi padamu," kata Susin. Suasana hati Song Lei Yu jauh lebih baik. Dia tersenyum pada hantu bodi, "Lukaku lebih penting. Aku harus mengambil hantu bodi dulu." Sebelumnya, Susin sudah meminum obat yang dibuat oleh ahli itu. Pihak lain dengan jelas mengatakan bahwa selama dia memiliki cukup hantu bodi, dia dapat menyerap racun dan energi misterius di tubuhnya. Susin menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Dia segera menelannya. Hantu bodi telah dibaptis oleh angin sepanjang tahun dan sangat murni. Itu dapat menyerap banyak luka yang tidak terlihat. Misalnya, racun dan beberapa kekuatan khusus dan sulit ditangani. Tentu saja, Susin segera merasa jauh lebih nyaman, dan wajahnya yang pucat kembali berubah warna. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat gembira. Susin akhirnya diselamatkan. Wajah Song Lei Yu dipenuhi rasa bangga. Pemulihan Susin kali ini semua berkat dia. Puff. Tapi tiba-tiba, Susin memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya, yang baru saja pulih dari warna kemerahannya, tiba-tiba menjadi pucat, dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dia memegangi perutnya dengan kedua tangan. Meskipun dia tidak menangis kesakitan, tubuhnya yang meronta menunjukkan bahwa dia sangat kesakitan. Kerumunan langsung panik. Pelayan itu terus berteriak, "Jumlah hantu bodi terlalu sedikit. Saudaraku Song, apakah kamu punya lebih banyak? Apakah masih ada lagi?" Dokter terkenal itu mengatakan bahwa jumlah hantu bodi harus mencukupi. Jika tidak, dia tidak hanya akan gagal menyerap racun dan kekuatan misterius di tubuh mereka, tapi dia juga akan dengan mudah memicu wabah dan akhirnya kehilangan nyawanya. Song Lei Yu juga bingung dan buru-buru berkata, "Tidak lagi. Dalam situasi berbahaya seperti ini, kami hanya punya waktu untuk memilih satu." Untuk sesaat, ruangan itu kacau balau. Liang Mengjing juga panik.
Tiba-tiba, dia teringat pada Xia Qingchen dan berkata, baiklah. Mungkin Tuan Muda Xia punya cara. Beberapa orang tidak bisa tidak melihatnya. Tuan Muda Xia yang mana? Pelayan itu bertanya dengan cemas. Liang Mengjing berbicara dengan cepat, itu Tuan Xia, yang kami temui di Gua Angin Iblis. Dia juga merawat luka kami dan berkata jika Su Xin Qinyi membuat luka kami semakin parah, kami harus memberitahu dia. Kalau begitu cepat undang dia. Kata pelayan itu buru-buru. Dokter terkenal itu sudah lama pergi, dan sekarang dia hanya bisa mempercayai mereka yang bisa dia percayai. Tunggu, Song Leiyu menghentikan Liang Mengjing dan mencela, bagaimana kamu bisa mempercayai orang itu? Tidakkah kamu mengerti bahwa dia berusaha menyenangkan kuil kita? Bagaimana orang dengan niat jahat seperti itu bisa diizinkan masuk dan merawat utusan Suxin? Liang Mengjing tertawa marah, tidak percaya padanya, oke. Aku akan mempercayaimu kalau begitu. Cepat sembuhkan Suxin Messenger berjubah hijau, bagaimana dengan itu? Dia yakin. Pada saat hidup dan mati, dia masih dipenuhi keraguan terhadap orang lain. Dia takut kemampuannya akan lebih rendah. Aku tidak bisa, tapi aku tidak bisa menemui siapapun dengan tergesa-gesa. Semakin kritis situasinya, kita harus tetap tenang. Kata Song Leiyu dengan berat hati. Orang di ruangan itu mengerutkan kening. Sekarang setelah seseorang dengan sukarela menunjukkannya kepada messenger Suxin berjubah hijau, dia akan membiarkannya mencobanya. Song Leilei sendiri tidak bisa berguna, tetapi dia berusaha menghentikan orang lain menemui dokter. Apa maksudnya ini? Cepat, undang dia masuk. Susin berkata dengan susah payah dalam kesakitannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang, jadi dia hanya bisa mencoba segalanya. Sekarang, dengan kata-kata Susin, Song Leiyu tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa melihat Liang Mengjing habis. Tidak lama kemudian, dia memimpin Xia Qingchen, yang dipenuhi uap, masuk. Namun, sebelum masuk, dia memakai topi bambu untuk menutupi wajahnya. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan Aula Dewa Bulan Surgawi. Dia hanya ingin pergi setelah menyelamatkannya. Song Leiyu melihat sosoknya dan yakin bahwa dia memang pemuda yang dia temui di Gua Angin Iblis. Jika dia tidak bisa disembuhkan, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Dia memperingatkan. Xia Qingchen berhenti. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Aku butuh keheningan. Bisakah saya meminta orang yang tidak diperlukan untuk pergi? Petik 1. Sekelompok orang secara alami melihat ke arah lagu Leiyu. Yang terakhir merasa tidak puas, tidak. Demi keselamatan Susin, aku harus mengawasinya. Pelayan wanita itu tidak tahan lagi dan berteriak, lagu Leiyu. Silakan pergi. Lagu kakak, kamu harus pergi dulu. Kami dapat memberitahu Anda jika terjadi sesuatu, saran anggota istana lainnya. Orang-orang di ruangan itu mengejarnya keluar. Song Leiyu sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang di permukaan dan berkata, semuanya, jika ada situasi apapun, segera beritahu saya. Setelah itu, dia pergi dengan enggan. Baru pada saat itulah Xia Qingchen datang ke hadapan Suxin. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Susin diracun. Namun, selain racunnya, ada juga kekuatan yang sangat tidak jelas di tubuhnya yang tidak bisa dilihat dengan matanya. Dia memegang pergelangan tangan Susin. Setelah memeriksanya, matanya menyipit. Dia sepertinya mengenali sumber kekuatan itu. Benda itu masih diperoleh orang lain. Xia Qingchen bergumam. Babak 600, Peta Iblis Perifana. Dia hanya tidak tahu siapa yang mendapatkan barang itu. Saat ini, Tuan Xia, apakah ada cara? Liang Mengjing bertanya dengan prihatin. Xia Qingchen berbicara, dokter terkenal yang kalian undang cukup ahli. Resepnya tidak salah. Hantu bodi dapat menyembuhkan penyakitnya dengan menggabungkannya dengan obat lain. Ekspresi Liang Mengjing berubah jelek, tapi hantu bodi telah pergi. Kami tidak punya waktu untuk mengambilnya lagi. Dia tidak menyangka bahwa metode Xia Qingchen juga akan menjadi hantu bodi. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Saya masih memiliki beberapa hantu bodi lagi. Dia mengeluarkan 10 manik hantu bodi berturut-turut dan memasukkan 5 di antaranya ke dalam mulut Susin. Setelah menelannya, wajah pucat Susin segera mereda. Dengan cepat warnanya kembali kemerahan. Semua racun dan kekuatan misterius diserap oleh 5 manik hantu bodi. Wah, Susin tiba-tiba muntah, memuntahkan ke-6 manik hantu bodi. Hantu murni bodi, yang berwarna merah tua seperti kristal, kini seluruhnya hitam.
Ini karena hantu body telah menyerap racun dan kekuatan misterius dari tubuhnya. Masih ada 5 lagi. Minumlah satu setiap hari, dan Anda dapat sepenuhnya menghilangkan sisa racun dan kekuatan tersembunyi di tubuh Anda. Xia Qingchen mengeluarkan 5 pil lagi. Liang Mengjing terkejut. 10. Dari mana asalmu? Tunggu sebentar. Kaulah yang membantu lagu Lei Yu melarutkan aliran udara yang berputar-putar. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa Xia Qingchen juga memiliki hantu body? Selain itu, dia muncul di gua angin yang jahat. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa dia sendiri yang memilih hantu body. Dan untuk bisa memetik sebanyak itu, jelas dia tidak takut dengan pusaran udara. Oleh karena itu, ini cukup untuk membuktikan bahwa ahli yang membantu Song Leiyu tidak lain adalah Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak menyangkalnya. Saya perlu mengajukan pertanyaan kepada Anda, katanya sambil menatap Susin, yang telah pulih. Susin terengah-engah dan menatap Xia Qingchen dalam-dalam. Aku juga, kamu duluan. Apakah kamu diserang oleh lukisan? Xia Qingchen bertanya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Susin telah melaporkan hal ini kepada atasan. Dia diserang oleh orang tak dikenal, bukan oleh lukisan. Terlebih lagi, bagaimana sebuah lukisan bisa menyerang seseorang? Siapa yang tahu? Pupil Susin berkontraksi dan sedikit keterkejutan terdengar di matanya. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Dia benar-benar diserang oleh sebuah lukisan. Hal ini sulit dipercaya, dan dia merasa para petinggi pasti tidak akan mempercayainya. Itu sebabnya dia bilang dia diserang. Tapi bagaimana Xia Qingchen mengetahui hal ini? Dia belum pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Karena aku pernah melihat lukisan itu sebelumnya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Tahun lalu, pertemuan jalur Dewa Southridge. Harta karun terakhir adalah lukisan yang disebut lukisan Perifana. Dalam lukisan itu, ada peri yang menginjak awan warna-warni dan melayang bersama angin, kan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Susin benar-benar terkejut. Dia mengabaikan lukanya dan turun dari tempat tidur, menatap lurus ke arah Xia Qingchen. Itu benar. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Muda Xia, apa itu? Mengapa lukaku begitu serius setelah dilukai olehnya? Xia Qingchen berbicara perlahan, saya terluka oleh lukisan itu. Ini tidak sesederhana cedera. Mari kita periksa dulu kultivasi Anda. Basis budidaya. Susin sudah lama terbaring di tempat tidur dan mengalami gangguan mental. Dia biasanya jarang terjaga, jadi mengapa dia memperhatikan kultivasinya sendiri? Dia segera mengaktifkan pegas bintang. Akhirnya setelah dicek, dia kaget, kultivasi saya turun 2 tingkat. Dia dulunya berada di puncak alam astral utama. Dan sekarang, ia telah jatuh ke puncak ke-7 level bintang utama. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Sangat sulit untuk menembus bintang besar. Kehilangan 2 level akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menebusnya. Bisa dibayangkan betapa besar kerugiannya. Xia Qingchen memusatkan perhatiannya, itu benar. Lukisan Perifana merupakan lukisan setan yang mampu menyerap budidaya orang lain. Anda bisa dianggap beruntung karena hanya kehilangan 2 tingkat kultivasi Anda. Saya kira itu karena ini pertama kalinya orang yang mengendalikan gambar Perifana menggunakannya dan dia belum mengenalnya. Jika tidak, akan mudah baginya untuk menyerap semua kultivasi Anda. Wajah Susin menunjukkan sedikit ketakutan. Ternyata dia telah lolos dari gerbang neraka. Saya ingin tahu, kemana perginya budidaya yang diambil. Dia berhenti dan menyipitkan matanya. Tentu saja, itu telah dipindahkan ke tubuh pemilik lukisan Perifana, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Sekitar 1% dari 2 tingkat budidaya yang hilang akan diubah menjadi budidayanya. Setelah mendengar ini, Susin mengepalkan tangannya, sialan. Untuk 1% itu, Anda telah merusak 1 tahun kultivasi saya. Anda benar-benar merugikan orang lain demi keuntungan Anda sendiri. Namun, Xia Qingchen berbicara lagi, kamu salah tentang ini. Lukisan Perifana merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri Anda sendiri. Jika lukisan Perifana sangat berguna, Xia Qingchen pasti akan membelinya sekaligus. Mengapa dia meninggalkannya? Apa maksudmu? Su Xin bertanya. Xia Qingchen berbicara perlahan, lukisan Perifana dapat menyerap budidaya orang lain dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Namun, kekurangannya sangat serius. Setiap kali terserap, sebagian jiwa seseorang akan terserap oleh lukisan itu. Bila digunakan sampai batasnya, semangat seseorang akan hilang sama sekali dan terpenjara dalam lukisan itu. Seseorang akan menggantikan wanita dalam lukisan itu dan akhirnya menjadi orang dalam lukisan itu.
Semua orang mengangkat telinga untuk mendengarkan. Seolah-olah dia sedang mendengarkan dongeng dari masa kecilnya. Tak hanya itu, sekali ia menggunakannya, hidupnya akan terhubung dengan lukisan itu. Jika lukisannya rusak, nyawanya terancam. Xia Qingchen sedang berpikir keras. Oleh karena itu, orang yang menggunakan lukisan peri fana untuk menyerang Su Xin pasti ada di dekatnya. Cobalah mengingat apakah kamu menemukan seseorang di dekatmu. Xia Qingchen berbicara. Su Xin menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk, ketika aku melarikan diri, aku hanya melihat kilatan cahaya keemasan di kedalaman hutan. Cahaya emas. Tidak mungkin menemukan pengontrol hanya dengan ini. Oke, itu saja yang ingin aku tanyakan. Xia Qingchen berbicara. Jika pemilik lukisan itu hanya menyerang Su Xin, dia mungkin masih bisa diselamatkan. Jika dia menggunakannya berkali-kali, maka dia tidak akan bisa menabung lagi. Su Xin memandang Xia Qingchen, sekarang, giliranku untuk bertanya padamu. Siapa kamu? Dia bertanya, matanya menjadi gelap. Mereka bisa pergi ke Gua Angin Iblis untuk menjemput hantu Bodhi seolah-olah tidak ada orang di sana. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Xia Qingchen menekan ujung topi bambunya dan berkata, menolak menjawab. Dia tidak berjanji pasti akan menjawab. Su Xin tidak bisa menahan tawa. Dia telah menjawab pihak lain dengan jujur, tetapi ketika giliran pihak lain tiba, dia memainkan permainan kata. Kalau begitu aku minta maaf. Karena menurutku kamu mungkin seseorang yang aku kenal. Su Xin berkata dengan tenang. Siapa yang akan menyelamatkannya jika dia tidak punya keluarga? Pihak lain pasti mengenalnya, dan nama belakangnya adalah Xia. Dia tidak mengenal banyak orang dengan nama keluarga Xia. Namun, kekuatan pihak lain relatif rendah, jadi dia tidak berani memastikannya. Dia berkata, kekuatan posisi bintang utama meletus, menciptakan aliran udara yang bergemuruh. Seluruh tenda hampir hancur. Orang-orang di sekitarnya semuanya terdorong mundur. Hanya Xia Qingchen yang mampu memahami lintasan arus udara. Dia seperti jarum yang bisa menenangkan lautan, berdiri di tempat tanpa bergerak 1 inci pun. Namun, meski dia tidak bergerak, topi bambu di kepalanya tidak bisa bergerak. Dia segera dikirim terbang, memperlihatkan penampilan aslinya. Ketika Su Xin melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Xia Qingchen. Itu benar-benar kamu. Bagaimana dia bisa melupakan wajah muda itu? Xia Qingchen tanpa daya merapikan rambut hitamnya yang berantakan dan berkata, karena kamu baik-baik saja, maka aku akan pergi. Dia berbalik. Song Leiyu, yang berjaga di luar, bergegas masuk seperti sambaran petir dan berkata dengan prihatin, Su Xin, di bagian mana kamu merasa tidak enak badan? Agar Su Xin menimbulkan keributan besar, sesuatu pasti telah terjadi pada tubuhnya. Kurung buka.